Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa ciri-ciri orang yang mengidap NPD? Dan bagaimana menanganinya? Ya, oke. Teman-teman, NPD itu apa sih? NPD. Narcissistic Personality Disorder. Ya, karena ada artis yang bercerai, ya. Kemudian dia cerita suami saya tuh mengalami NPD ya gitu. Ngetop aja NPD itu apa sih? NPD itu narcissistic personality disorder. Itu apa? Kepribadian macam apa gitu loh. Itu sebenarnya gangguan, disorder. Jadi kalau ada kata disorder, nah, itu berarti ada something wrong. Jadi gangguan kepribadian narsistik, di mana kondisi kesehatan mental yang selalu ingin mementingkan dirinya sendiri, lalu berpendapat berlebihan tentang dirinya. Nah, biasanya orang itu butuh dikagumi, diangkat-angkat, ya, dipuji. Nah, biasanya orangnya itu suka pede. Tapi sebenarnya di balik kepedean itu gampang kecewa. Dikritik sedikit aja marahnya luar biasa. Ya. Itu namanya NDP. Jadi orang kalau ada lihat orang pede gitu ya. Pedenya tuh kepedean gitu. Dikritik dikit. Dia itu berontaknya luar biasa. Itu salah satu NPD. Narcissistic Personality Disorder. Nah, makanya orang yang punya gejala NPD ini biasanya arogan, egois, kerjaannya menuntut, ya. Kalau suami NPD itu, ya kamu sebagai istri harus begini ya, harus begitu ya, harus begini ini kan gitu. Oh, jadi suaminya teh kudu dipuji-puji. Ih, ayah mah orangna dermawan, ayah mah kasep, ayah mah hebat, ayah mah sukses. Kudu dipuji, kudu diangkat aja. Satu saat aja istrinya sebut saja mengkritik, wah, dia uring-uringannya luar biasa. Atau sebaliknya, istri yang NPD itu pede banget gitu loh, ya. Terus selalu ingin dikagumi gitu. Walaupun nggak punya duit gitu, dia maksa-maksain gitu ya. Pinjam sana, pinjam sini, HP ingin selalu yang paling bagus, paling baru, ya gitu. Kalau kumpul di antara teman-temannya ingin paling menonjol dari sisi tasnya yang paling bagus. Pokoknya mah narsis gitu. Itu sebenarnya masuk kategori narcissistic personality disorder. Itu sudah jadi gangguan kepribadian. Nah, biasanya dia itu sangat mementingkan diri sendiri dan terlalu ingin dikagumi, ingin dipuji, diangkat-angkat gitu ya. Terus dia orang kayak gini tuh, orang yang NPD itu merasa emang aku mah harus begitu. Nah, gitu. Ya. Terus dia merasa superior gitu. Kadang-kadang prestasinya biasa-biasa aja, tapi merasa prestasinya itu dahsyat, hebat kan gitu. Nah, terus orang yang NPD itu merasa lebih unggul dari yang lain. Tapi juga sebenarnya orangnya biasa-biasa aja. Dia merasa lebih unggul. Nah, terus suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan yang dia inginkan. Jadi orang yang NPD mah dia akan nempel kepada orang-orang yang membuat dia naik gitu kan. Gitu. Jadi dia tuh di level 5, dia nempel ke level 7 supaya dia naik, nempel gitu. Berfoto di posting, aku kan berfoto dengan gubernur dong, di posting, berfoto dengan presiden di posting. Jadi mengangkat martabatnya kepada orang yang lebih tinggi gitu. Nah, itu juga bagian dari NPD loh, narcissistic personality disorder. Jadi ada orang-orang yang memang seneng nempel kepada orang-orang yang lebih sukses dari dia. Makanya gaulnya orang NPD mah nggak mau dengan yang di bawah dia. Nah, di atas sekalinya gaul dengan yang di bawah dia,
dia manfaatkan orang itu untuk supaya mengagung-agungkan dia gitu kan. Memang capek sih kalau punya suami yang NPD ini. Terus orangnya nggak sabaran. Dia gampang marah kalau tidak mendapatkan perlakuan spesial. Kalau Anda punya suami atau istri yang NPD, memang orangnya nggak sabaran dan selalu ingin diistimewakan, ya. Terus omongannya teh seringkali superior gitu. Orang-orang di kantor mah nggak becus kerja tuh. Kalau nggak ada ayah, hancur tuh kantor. Gitu. Jadi biasanya orang NPD mah dia merasa superior. Orang lain mah nggak ada apa-apanya. Gitu. Kalau nggak sama saya mah kegiatan teh nggak jalan, nggak pada bisa gawe, nggak bisa pada gawe. Ya, aku nih, itu NPD. Ya. Nah, tapi orang kayak gitu teh gampang stres biasa, gampang stres, ya. Sebab diam-diam dia itu kalau tidak diangkat dia insecure, ya kan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan Anda adalah gimana menangani orang ini? Orang ini harus diobati. Jadi kalau ada kata disorder, itu artinya harus diobati. Ya, dari mulai pengobatan yang sederhana, ya, ngobrol dengan psikolog. Saya anggap itu sederhana karena bersifat naratif kan. Gitu. Dinasehati, itu yang sederhana. Sampai pada tingkat harus dikasih obat. Nah, itu mah berarti kudu ka ahli jiwa, dokter jiwa. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana penanganan menurut agama? Ya, nasehatan. Tapi kan kalau sudah disorder, nih otaknya itu udah bermasalah. Disorder, kelainan, gangguan. Nah, kalau cuma gejala, kecenderungan, mungkin oleh nasihat bisa. Mungkin oleh psikolog bisa. Tapi kalau otaknya udah kena, sarafnya udah kena, ya gak bisa dirukyah segala macam. Dinasehati sama ustadz, bawa ke dokter. Ini mah harus diobati. Kalau sudah parah, narcissistic personality disordernya udah parah, maka kudu diselesaikan oleh dokter jiwa. Gitu loh. Jadi teman-teman semuanya gitu ya. Kalau ada orang seperti yang saya tadi ceritakan, itu singkatnya karena kalau dibedah lebih jauh mah dahsyat gitu. Tapi saya bisa membayangkan betapa capeknya kalau Anda punya istri yang NPD, yang narcissistic personality disorder. Suaminya capek, anaknya capek. Atau sebaliknya, kalau suaminya yang NPD, istrinya pasti capek. Anak-anaknya, bahkan teman-temannya juga. Karena kan kalau dia itu di kantor, apalagi dia jadi level punya jabatan, capek bawahannya. Capek itu bawahannya. Karena dia selalu bicara tentang kesuksesan dia. Saya itu ini kan gitu. Bawahannya ngangkat, iya kan bapak mah ada pinter atau bapak mau diangkat. Wah gitu ya. Pede. Tapi sebenarnya orang kayak gitu tuh lemah mentalnya. Karena begitu disinggung aja, ya pasti dia itu keluar aslinya, gitu. Nah itu NPD. Jadi memang orang yang narcissistic personality disorder atau NPD ini ada yang di level bisa dinasehati, ada yang level bisa ditangani oleh psikolog, dan ada yang level harus diobati oleh psikiater, harus diberi obat yang bersifat fisik karena otaknya sudah ada masalah gitu ya. Apakah harus dijauhi? Ya kalau misalnya memang Anda merasa terganggu, Anda tidak bisa apa-apa, ya jauhi. Kalau itu bikin masalah Anda. Itu yang saya tadi bacakan ayatnya. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau kamu menemukan orang yang toksik, yang membuat mental kamu down, mental kamu jatuh, ya selalu orang NPD itu menistakan kita, ya. Kamu mah nggak becus, yang gitu aja nggak, gitu kan, gitu. Nah, a'radu'an, tinggalkan, gitu. Jadi kalau keluarga tentu
perlu mengobati orang kayak gitu. Kalau kita yang bukan siapa-siapa, ya jangan terlalu dekat sama. Karena orang NPD itu akan memanfaatkan Anda. Itu orang NPD. Jadi dia itu tipe orang yang suka memanfaatkan demi dia. Ya. Kan harusnya hidup begini, demi kepentingan bersama. Ya saya minta tolong sama teman-teman semua, tapi saya katakan ini sukses karena kita semua. Karena walau bagaimanapun kita butuh orang kan, tapi ada orang yang suka memanfaatkan. Nah itu yang NPD itu suka memanfaatkan. Makanya jangan terlalu dekat sama orang NPD. Ya.